Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Faredo Putra. Saya Korina Findri Ferdela. Saya Blanik Febria. Saya Syabebi Anargia. Saya Tazila Romunaya. Saya Cindy Priscilia. Saya Nasya Musalina. Saya Grace Maulud Pratama. Kami di sini akan menampilkan drama Pertempuran Surabaya. Enjoy! Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia, akan tetapi para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia jauh dari ibu kota Batavia. Terjadi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya yang dikenal dengan Pertempuran 10 November. Gimana kabar anak lanang? Iya sehat, Mbak. Kabar baik. Iya, Mbak. Kerja apa gitu? Kerja ini, Mbak. Sayurnya Mbok. Tumbas, Mbak. Mbok, ini sayur apa ini? Sayur bayam. Piro harganya? 5.000. Tumbas siji, Mbak. Iya. Mbak, beli jamu. Berisik banget sih. Udah tau masih siang. Ya wes, minta maaf ya Mbak, soalnya saya teriak kencang-kencang. Soalnya Mbak jamu ini nggak dengar. Mas, maafin saya juga ya. Saya nggak dengar tadi dipanggil sama Mas. Ya wes Mbak, aku mau beli jamunya satu. Oh iya, bentar ya Mas, saya duduk dulu. Ya wes Mbok, saya mau lanjut jualan dulu ya. Iya, Mbak. Mbak, dulu nih, Mbak. Water suwun Mbak. Wah, enak banget Mbak, jamunya segar. Terima kasih ya Mas. Nih Mbak. Terima kasih Mas. Jadi saya pergi dulu ya Mbak. Terima kasih. Mas emang boleh lewat sini? Bilang nggak apa-apa, lewat aja ya. Ayo. Pada 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. W.S.Ch. Apartment mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Lalu, keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik dari rakyat Surabaya. Itu Belanda mengibarkan bendera di atas Hotel Yamato. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Sekalinya merdeka tetap merdeka. Merdeka! Ayo kita ke sana sekarang. Ayo! Turunkan bendera Belanda, turunkan bendera Belanda, turunkan bendera Belanda. Kurang ajar, tidak tahu diri. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita bersama-sama turunkan bendera Belanda itu. Bagaimana kalau Dewanto dan Tukidi pergi berbicara ke Belanda? Setuju. Hei kalian! Wah, rakyat silat. Dari sana apa kalian datang dengan saya? Kurang ajar. Saya minta kalian sekarang juga untuk menurunkan bendera kalian. Atas dasar apa kalian berani memerintah saya? Dengar ya, Presiden Soekarno memerintahkan kami untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Tidak bisa. Kalian dengan bagaimanapun, kami tidak akan pernah menganggapkan sebagai negara. Kurang ajar. Biar kami yang mengusir. Baik, Bu. Setelah Diwanto ditembak oleh prajurit Belanda, Diwanto pun mati di tempat. Dia merasa ketakutan lalu lari keluar dari ruangan tersebut dan memanggil seluruh warga untuk bersama-sama merobek bagian biru di bendera Belanda. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
grok. Hormat, grok. Tegak, grok. Merdeka! Pada 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Laporkan rekan kami kepada Nyonya Anda. Siap. Lapor Bu, pasukan Belanda sudah ada di depan. Suruh mereka masuk. Siap. Silakan masuk. Halo, ini Adi Sembilan. Apa kabar? Baik. Silakan dulu. Mari kita bicarakan tentang kedatangan kamu. Boleh, silakan. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih kedua pihak, di antaranya Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melakukan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya selebaran pamflet dianggap tidak sah, dan diadakannya berbagai gencatan-gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat Gedung Bank Internasional. Jenderal Malabi tewas dibunuh oleh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Manset dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya pada 9 November 1945. Manset mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabi. Wahai Indonesia, para petinggi harus menyerahkan senjata pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selamat komando pada pukul 6 November 1945. Jika pada saat waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari laut, darat, Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya dilakukan di kantor dinas Gubernur Surya. Hadir dalam pertemuan itu, Bung Tomo, K.H. Hashim, Asyari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur bersiap melihat di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan untuk menghabisi mereka. Merdeka. Merdeka! Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Di mana senjata mereka? Di mana? Hei, diam! Kami tidak akan menyerahkan tanah Surabaya ini sebelum kalian melewati darah kami yang berarti ini. Kurang ajar! Mereka akan takut di tanganku dalam 3 hari ini. Serang! Kepadamu, kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada. Di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya,
Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia. Pada mulanya rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu, namun karena menghadapi senjata canggih rakyat, Surabaya pun kewalahan dan dapat takluk dalam 3 minggu pada tanggal 30 November 1945. Sepanjang mata memandang bergelimpahan mayat ribuan orang terbujur kaku dan hangus, sekutu pun harus membayar sangat mahal demi menaklukkan Surabaya. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. Sekian drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.